Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dan ketemu lagi dengan Pak Pranoto dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku semuanya, baik kelas 9A sampai 9K tentunya sudah lama tidak berjumpa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia karena kita ada pembelajaran yaitu untuk UTS. Sebelum kita akan membahas materi untuk bab 3, perlu saya sampaikan kembali untuk anak-anakku seluruh kelas 9 bahwa pembelajaran secara online yang menggunakan aplikasi Moodle tentunya kalian harus betul-betul untuk mengikuti apa yang telah menjadi tanggung jawab kalian. Yang pertama adalah kalian harus mengerjakan LK dengan tepat waktu dan mengikuti materi-materi yang diberikan, dan tentunya di sini bahwa ulangan harian dan UTS atau penilaian tengah semester merupakan suatu hal yang harus kalian ikuti semua. Maka apabila nanti kalian tidak mengikuti ketentuan-ketentuan itu, berarti kalian tentunya tidak akan memberikan suatu penilaian yang ketuntasan. Tentunya kalian akan diberikan suatu remedi atau materi-materi tambahan. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum kita untuk membahas materi ketiga, perlu saya sampaikan kembali bahwa dalam pembelajaran pada masa COVID tentunya saya ingatkan kembali bahwa kalian harus mengikuti protokol kesehatan karena kita harus waspada. Samarinda masih merupakan suatu yaitu urutan yang tertinggi untuk masa-masa COVID ini. Anak-anakku yang saya banggakan, selanjutnya akan kita membahas materi pada bab 3 yaitu menyusun cerpen. Adapun dalam menyusun cerpen dalam KD ini memiliki suatu tujuan bahwa kalian diharapkan bisa mengidentifikasi unsur-unsur yang membangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau yang didengar. Anak-anakku yang saya banggakan, setelah nanti kalian mengikuti materi ini, nanti kalian diharapkan bisa membuat yaitu rangkuman atau ringkasan materi yang Bapak sajikan, sehingga dengan memberikan rangkuman atau kalian membuat rangkuman, membuat ringkasan materi ini, maka kalian diharapkan bisa untuk memberikan atau memahami konsep-konsep dalam pembelajaran pada bab 3 ini. Baiklah, untuk anak-anakku yang saya banggakan, dalam menyusun cerpen di sini yang perlu kalian perhatikan bahwa dalam teks cerpen ada beberapa hal yang nanti harus kalian pelajari. Yang pertama, mengidentifikasi unsur pembangun cerita pendek. Yang kedua, menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang ketiga, menelaah struktur dan aspek kebahasaan. Dan yang keempat adalah mengungkapkan atau mengeksplorasi pengalaman dan dari gagasan dalam bentuk cerita pendek. Ini yang nanti kegiatan-kegiatan yang harus kalian lakukan. Selanjutnya, sebelum kalian untuk mengidentifikasi unsur yang bangun cerita pendek atau cerpen, tentunya kalian harus memahami dulu dalam sebuah sastra bahwa hasil karya sastra yang berupa prosa, maka ada beberapa jenis, diantaranya ada cerpen, ada novel, dan ada roman. Ya, unsur-unsur yang membangun cerita baik cerpen, novel, roman ini adalah sama. Yang membedakan apa? Hanya alur
atau rentetan-rentetan peristiwa yang dalam sebuah cerita tersebut. Ini yang perlu kalian pahami. Yang selanjutnya dalam sebuah unsur cerita yang membangun, perlu kalian ketahui, ini materi di kelas 8, bahwa sebuah cerita ini dibangun dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam cerita tersebut, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari luar cerita. Ya, nanti akan kita bahas sama-sama. Yang selanjutnya unsur pembangun cerpen, unsur intrinsik. Ya, di sini ada tema, alur cerita, penokohan, latar, dan sudut pandang. Anak-anakku yang saya banggakan, tentunya materi cerpen ini materi yang tidak asing lagi, karena di materi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan kelas 9 ini sebenarnya hanya pemantapan konsepnya. Maka tema, ya, tema merupakan gagasan dasar yang merupakan fondamen sebuah karya sastra. Dikatakan fondamen bahwa gagasan dasar ini akan yaitu menumpang, yaitu ditumpangi atau merupakan dasar untuk mengembangkan sebuah cerita. Atau bisa disebut juga tema menjadi dasar pembangun seluruh cerita. Ya. Kemungkinan anak-anakku yang punya literatur atau punya wawasan atau punya definisi yang lain, kemudian bisa tema harus menjiwai seluruh bagian cerita. Ya, maka dalam sebuah cerpen, ya, kalau di kelas 7 kalian disuruh membuat pengalaman pribadi. Ini sebuah cerita. Ya. Maka pengalaman pribadi ini ada yang menyedihkan, ada yang menyenangkan, ada yang mengharukan. Ya, ini namanya sebuah tema. Yang berikutnya alur. Ya. Unsur intrinsik yang kedua, alur atau plot cerita. Ya, kalau dalam sebuah cerita namanya alur. Dalam sebuah cerita drama yang namanya plot, sebenarnya alur dan plot itu sama, yaitu babakan atau tahapan-tahapan cerita, ya, atau disebut dengan rentetan-rentetan peristiwa yang membentuk satu kesatuan yang utuh dalam cerita prosa fiksi, sehingga peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh, ya, maka ini dirangkaikan sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh, ya, baik hubungan waktunya, hubungan kejadiannya, ini dirangkaikan secara urutan, yaitu tertentu namanya urutan kronologis, urutan kejadian atau urutan waktu. Yang berikutnya adalah jenis-jenis alur. Jenis alur ini dibedakan dengan ada dua jenis alur, yaitu alur maju dan alur mundur, ya, atau yang disebut dengan sorot balik. Ya, sorot balik yaitu alur ini campuran. Ya. Yang pertama jenis alur maju. Ya, alur itu bisa dianalisis dengan cara analitis, yaitu pengisahan langsung, dan cara dramatis melalui dialog atau penceritaan watak pelaku. Ya. Urutan peristiwa secara alamiah sehingga membentuk alur maju, dapat pula dengan sorot balik atau flashback dan campuran. Rangkaian peristiwa membentuk alur dapat dibagi menjadi tahapan alur, yaitu ada pemaparan, ya, ada perumitan, ada konflik, ada klimaks, atau ada resolusi. Ya, kemungkinan ada yang di kelas 2 pernah belajar tentang alur, bisa dikatakan pemaparan itu pengenalan tokoh. Ya.
Ada yang disebutkan dengan observasi, ya ini sama saja pemaparan. Ada yang menyebutkan eksposisi, sama saja. Maka pemaparan itu pengenalan, ya. Kemudian perumitan itu sama dengan munculnya suatu masalah atau pemicu masalah, ya, sebelum ada konflik, ya. Konflik itu masalah yang sudah berkembang, ya. Kalau perumitan itu apa yang menyebabkan konflik, ya. Misalkan kalian punya masalah dengan teman, ya. Apa pemicunya? Katakan minjam pensi tidak bolehkan, itu pemicu konfliknya kalian sehingga apa? Tidak tegur dengan teman, berkembang sampai kelahi, itu namanya konflik, ya. Kemudian ada klimaks, ada resolusi. Resolusi itu penyelesaian suatu masalah. Yang berikutnya unsur ekstrinsik yang ketiga adalah latar atau setting. Latar ini disebut juga dengan, ya, tempat kejadian, ya, latar atau setting, ya. Maka ada latar tempat yang pertama, ada yang kedua latar waktu, dan yang ketiga latar sosial. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan latar tempat? Apa saja sih yang nantinya dalam sebuah cerita ini yang digolongkan merupakan gambaran latar tempat? Latar tempat ini mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi, yaitu mengacu kapan tokoh ini melakukan peristiwa, di mana peristiwa ini terjadi. Ya, ini yang dialami dalam sebuah tokoh cerita, itu latar tempat. Yang kemudian latar waktu. Latar waktu adalah yang berhubungan dengan masalah kapan, menunjuk pada waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Ya, maka dalam peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh, ya, ini kapan terjadinya? Katakan bisa siang, bisa malam, bisa sore, ini yang berkaitan dengan waktu. Yang berikutnya adalah latar sosial, mengacu pada hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat. Di dalamnya berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, dan keyakinan. Nah, maka ini adalah latar sosial. Latar sosial ini bisa dinamakan dengan unsur ekstrinsik, unsur yang membangun cerita yang berasal dari luar. Katakan dalam sebuah cerita adat istiadat orang, katakan orang Dayak, ya, maka ini apa adat istiadatnya? Ya, ini diangkat untuk melatar belakangi sebuah cerita. Ini namanya adat istiadat. Ini namanya apa? Latar sosial. Yang berikutnya adalah latar suasana. Latar suasana ini adalah keadaan, ya, suatu peristiwa terjadi. Ini misalkan bisa keadaannya sepi, rame, ya. Ini namanya latar suasana. Yang berikutnya penokohan. Yang keempat adalah penokohan atau karakter tokoh cerita. Nah, yang dimaksud dengan penokohan atau karakter bahwa dalam sebuah cerita seorang tokoh ini akan memerankan sebuah karakter, ya, atau sifat. Apa yang akan menggambarkan tentunya didasarkan dengan sebuah cerita. Dia perannya sebagai apa, maka di sini sifat akan tercermin dalam sebuah tokoh. Maka cara untuk menampilkan watak tokoh ini ada dua, yaitu secara analitis atau penulis langsung mendeskripsikan, dan yang kedua secara dramatis melalui dialog sikap. Ya. Kalau secara analitis ini penulis langsung mendeskripsikan, katakan tokoh bapak, misalkan tokoh bapak ini bijaksana, digambarkan, ya. Ini dideskripsikan. Tapi kalau saya dramatis melalui dialog sikap, bagaimana orang itu marah,
bisa dilihat dari cara berbicaranya. Ini dramatis. Ya. Bagaimana orang itu menjadi ramah? Ini dari cara bahasanya. Ya. Bagaimana orang itu menjadi sifatnya bijaksana? Katakan dalam sikap. Ya, sikap ini bisa dilihat dari perilakunya, sehingga secara dramatis untuk penggambaran karakter ini dibedakan dengan melalui kegiatan tokoh. Yang pertama adalah cara berbicara, yang kedua tingkah laku atau perilaku, yang ketiga adalah lingkungan, lingkungan. Ya, dan yang keempat adalah pola pikir. Ya. Ide atau pola pikir ini bisa menggambarkan karakter. Anak ini katakan jahat. Ya, jahat dilihat dari ide-idenya. Ide-idenya ya, ini bisa dikatakan jahat. Misalkan dia idenya ya katakan punya pemikiran ya. Misalkan oh kalau ulangan ini tidak usah belajar. Ya, ya, katakan, oh nanti ngerpek saja. Ini berarti bisa dilihat cara berpikirnya. Apa penggambarannya? Nanti karakternya bisa pemalas, ya, bisa katakan pembohong. Ini bisa dilihat dari secara dramatis. Yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis memandang tokoh-tokoh cerita dengan ya, pada posisi tertentu. Maksudnya sudut pandang ini secara mudahnya keterlibatan pengarang dalam tokoh cerita. Ya. Sederhananya seperti itu. Ya. Bahwa seorang pengarang ini bisa terlibat dalam sebuah tokoh cerita, ya, bisa terlibat sebagai tokoh pertama atau sebagai tokoh pendamping atau tokoh orang ketiga. Maka dalam sudut pandang cerita ini pada dasarnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama sudut pandang orang pertama, jika penulis terlibat atau berperan sebagai pelaku utama, bisa juga sebagai pelaku sampingan. Ini dalam sebuah cerita, ini ditandai dengan kata ganti saya atau aku. Atau sering juga disebut dengan sudut pandang keakuan karena menggunakan kata ganti aku atau ganti orang pertama. Ya, kalau lebih mudahnya, kalau kalian membuat sebuah cerita dari tema pengalaman kalian pribadi, tentunya pelakunya juga kalian, ya. Pengarangnya juga kalian, ini dinamakan sudut pandang orang pertama. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Dalam hal ini, penulis hanya menceritakan pihak lain. Penulis tidak terlibat. Maka, dalam sudut pandang orang ketiga, ini cirinya seorang penulis menggunakan nama-nama tokoh. Misalkan dalam tokoh pertama yang sebagai ayah katakan Pak Umar. Ya. Dalam keluarga ada ibunya katakan Ibu Aminah. Ini menggunakan nama-nama orang sehingga penulis hanya menceritakan karakter Pak Umar dan karakter Bu Aminah. Inilah yang namanya sudut pandang orang ketiga. Dia sebagai dalang. Kalau kalian melihat wayang, dalang itu hanya menceritakan sosoknya. Ya, katakan dalam Kunakawan itu kok ada Semar, bagaimana sosok Semarnya? Ya, bagaimana sosok Petruknya? Ini namanya dalang. Maka sudut pandang orang pertama sama saja dikatakan sudut pandang orang serba tahu. Maka dalang itu serba tahu. Ya, kapan dalang itu wayang mau dimunculkan, kapan wayang itu mau dimasukkan dalam kotak, itu kan namanya serba tahu. Ya. Yang berikutnya,
Setelah kita memahami unsur-unsur yang membangun dalam sebuah cerita, maka dalam sebuah cerpen ini memiliki struktur. Ya. Apa strukturnya? Ya. Perlu kalian ingat kembali bahwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini berbasis teks. Ya. Semua teks ini punya struktur. Maka dalam sebuah cerpen juga punya struktur. Apa struktur teks cerita pendek? Yang pertama observasi. Ya. Observasi ini sama dengan pengamatan, pengenalan. Yang dikenalkan apa? Ya, maka kalau kalian membaca sebuah cerita, ini yang dikenalkan adalah nama tokohnya, latar tempatnya, kapan terjadinya, dikenalkan dulu. Ya. Setelah dikenalkan, baru muncul sebuah konflik. Ya. Konflik berkembang menjadi komplikasi. Ya. Ada komplikasi, maka ada evaluasi. Ya. Konflik, ada komplikasi, kemudian ada evaluasi. Evaluasi itu penyelesaian. Ya, maka kalau punya masalah ya, dalam kehidupan yang sederhana, kalian pasti sebelum kalian mengenal dengan teman, pasti kalian ada observasi dulu. Ya, oh saya mau berteman dengan si A. Oh teman si A itu baik sehingga kalian berteman. Tapi dalam proses berteman, maka ada suatu peristiwa-peristiwa. Oh akhirnya dengan berteman selama 3 bulan, akhirnya ada suatu permasalahan. Itu yang namanya sebuah konflik. Ada permasalahan, kemudian apa? Ada penurunan ketahanan komplikasi, ada permasalahan, kemudian ada evaluasi. Evaluasi itu sebenarnya peredaan masalah. Ya. Dievaluasi, kemudian ada resolusi. Resolusi ini disebut dengan penyelesaian masalah. Yang tidak kalah pentingnya dalam sebuah cerpen ini ada unsur yang membangun yang namanya gaya bahasa atau majas. Ya. Maka sebuah cerita ini akan indah atau akan menarik. Ini dibungkus dengan bahasa-bahasa plastik bahasa atau sampul bahasa. Ya. Kalau kita mengatakan tidak senang, ya ini bisa dibungkus dengan bahasa bagaimana dengan bahasa yang supaya orang itu tertarik. Ini yang namanya keindahan dalam bahasa atau yang disebut dengan imajinatif. Ya. Kalau orang punya imajinasi itu pasti yang indah-indah. Kalau imajinasi yang tidak indah itu menjerumuskan kita tidak baik. Maka imajinatif ini adalah hal-hal yang indah. Maka silakan kalian berimajinasi ya tentunya yang baik-baik. Orang menghayal itu baik tentunya ya. Kalau orang tidak punya khayalan, orang tidak akan maju, orang tidak punya cita-cita. Ya, maka kalau kalian sudah mengimajinasi, menghayal, kalian tulis dalam sebuah cerita, itulah yang nanti akan menjadi sebuah cerita cerpen atau cerita yang inspiratif atau cerita yang imajinatif. Bagaimana supaya indah? Nanti digunakan gaya bahasa. Nanti selanjutnya pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang gaya bahasa. Ya. Anak-anakku yang saya banggakan, perlu saya simpulkan bahwa pada pertemuan ya, kali ini bahwa kalian belajar bagaimana mengidentifikasi sebuah cerita dari unsur-unsur yang membangun. Unsur yang membangun sebuah cerita itu ada 2, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita yang berada dalam cerita tersebut. Nah, kalau unsur intrinsik ini katakan ada 5, ya, 1 tidak ada dalam cerita, maka cerita ini tidak sempurna atau tidak bisa menjadi
sebuah cerita yang baik. Katakan dalam unsur intrinsik ada tema, ada alur, ada penokohan, ada sudut pandang. Kalau tidak ada tema, maka cerita tidak akan terwujud karena tidak ada yang dibicarakan. Tidak ada tokoh, cerita tidak akan berjalan karena tidak ada pemerannya. Tidak ada peristiwa, maka cerita tidak akan berkembang. Ya, maka sebuah cerita yang peristiwanya berkembang atau rumit, maka itu dikatakan cerita yang hidup. Maka kalau kalian bercerita dengan teman, kalau kalian duduk sama-sama teman, kalian itu ya katakan dengan anak sekarang ngerumpi atau ya menggosipi orang itu kan enak, itu cerita sebenarnya itu. Nah, tapi menggosip sehingga ini menjadi sebuah cerita. Yang berikutnya adalah yang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dari luar, bahwa cerita ini ada, itu ada yang mendasari. Dari apa? Dari adat istiadat, dari agama, dari sosial kehidupan masyarakat, dari budaya. Maka kalau kalian menonton sebuah sinetron, ini ada sebuah cerita yang diangkat dari silsilah para wali. Berarti apa? Yang melatar belakangi adalah agama. Ada cerita dari kehidupan sosial, katakan dalam keluarga, yaitu rumah tangga, biasanya ada suatu perselingkuhan. Itu tidak asing lagi, perselingkuhan itu kan seperti kalian kalau melihat sinetron di Indosiar, ini ceritanya memang kehidupan, cerita peristiwa masyarakat yang terjadi diangkat dalam sebuah cerita. Kalau kalian sering menonton sinetron, ya ini kan cerita, itu namanya kehidupan sosial. Sosial itu bukan kehidupan, bisa percintaan, bisa pendidikan yang dilatar belakangi kehidupan siswa yang tidak mampu biayai tapi anaknya pintar sehingga dia menjadi orang sukses. Tujuannya apa? Supaya kalian termotivasi bahwa orang yang tidak mampu tidak menghalangi untuk menjadi sukses. Ini cerita. Maka dikatakan dalam apa? Unsur ekstrinsiknya adalah apa? Amanat. Maka cerita itu ada hal yang akan disampaikan dalam sebuah pesan kepada pembaca. Anak-anakku yang saya sayangi, bahwa untuk kali ini setelah kalian mendengarkan materi yang Bapak sampaikan, nanti Bapak beri tugas tidak mengerjakan soal, tapi Bapak berharap kalian nanti merangkum atau kalian meringkas materi. Selain dari materi Bapak yang saya berikan, kalian bisa mencari literatur yang lain dari internet, silahkan. Dari buku dari perpustakaan, silahkan. Dari buku pendamping, silahkan. Dari sumber manapun, yang penting nanti materinya tetap dalam unsur-unsur yang membangun cerita. Kenapa Bapak tidak memberikan latihan? Karena Bapak menanamkan konsepnya dulu. Konsep yang kalian pelajari apa, kalian sudah paham, nanti baru Bapak berikan latihan-latihan yang sifatnya menganalisis sebuah cerita. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Salam sepanda, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.